Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Pian Erino. Dan di kesempatan ini saya mau berbagi sedikit tentang cara menukar ensel jendela atau tingkap ya, yang model seperti ini. Nah, saya mau tukar dengan yang baru karena yang lama sudah patah. Saya sudah siapkan dengan model yang sama, kurang lebih sama ya. Bentuknya sama, itu mungkin modelnya tidak sama, brandnya tidak sama. Oke, kita akan coba membuka skru ini ya. Skru ini sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali dan halus. Dan kalau sudah lama kita pasang, biasanya dia akan loose ya. Kita buka akan melekat kuat skru itu di kayu, dan bila kita buka pakai screwdriver itu atau obeng itu, dia akan loose ataupun susah berpusing dan hancur di bagian tempat pembukaan tuh. Dan saya gunakan alat ini ya, penjepit atau plier ini, untuk melonggarkan dulu agar nanti kita waktu membuka tuh senang sedikit. Caranya seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini, kita pusing bagian ini. Caranya seperti itu. Yang kita gunakan plier yang kecil seperti ini ya, karena skru atau pengikat ini sangat kecil sekali. Saya gunakan seperti ini, plier seperti ini agar lebih mudah, ataupun plier merah itu pun juga boleh. Nah, kalau kita uh, gerakan plier seperti ini waktu melekat, masih skru melekat agak susah, jadi kita gunakan posisi seperti ini ya. Nah, selepas agak ngam atau pas di bagian itu, kita boleh pusing ke kiri untuk melonggarkan saja ya, karena kalau kita terus menggunakan ini agak susah sedikit atau lama. Kita hanya melonggarkan saja dulu, baru nanti kita akan putar atau pusing menggunakan screwdriver ataupun obeng. Nah, di sini boleh kita lihat ya, skru ini sangat kecil dan tempat ruang dia untuk kita berpusing tuh agak memang sempit. Jadi memang kita gunakan plier yang kecil sekali ya untuk membuka ini. Kalau kita gunakan plier merah atau yang besar sedikit agak susah. Nah, bila dah uh, longgar sedikit, biasanya nah seperti ini ya, kita gunakan ini itu biasanya loose. Nah, kita coba gunakan screwdriver ini ataupun obeng ini, kadang-kadang itu loose ya, kadang-kadang loose, tak boleh berpusing, masih juga melekat. Jadi caranya untuk saya pilih menggunakan ini untuk melonggarkan ini dulu. Nah, kita longgarkan dulu, kita jepit, kita longgarkan dulu sedikit ya, baru nanti kita buka menggunakan screwdriver atau obeng ataupun handle. Nah, kalau susah, memang agak halus ya. Nah, ini sudah terbuka sedikit, kita tinggal memusing, membuka atau memutar menggunakan screwdriver. Kadang-kadang dia masih melekat juga, tak boleh berpusing, jadi kita harus menggunakan penjepit plier ini untuk memusing atau memutar, membuka. Karena kalau kita gunakan screwdriver, dia punya mata bunga itu sudah loose ya, jadi tidak boleh berpusing lagi. Kita gunakan plier seperti ini. Nah, gini sudah kita buka. Nah, sangat halus. Nah, ini di bagian mata pembuka ini sudah halus ya, sudah hancur. Jadi untuk memusing ini tak boleh saya gunakan cara menggunakan plier ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi atau pemberitahuan bila saya upload video terbaru secara langsung. Dan ini gratis, free, tidak membayar, jangan takut. Nah, di bagian sini tadi kita sudah longgarkan ya, kita tinggal membuka menggunakan screwdriver ataupun obeng pemutar. Nah, ini kalau kita dah buka pemulaan menggunakan plier tadi, kita tinggal membuka, memutar dengan screwdriver lebih mudah, walaupun dia sudah agak sedikit loose dia punya mata itu. Nah, kalau lebih cepat, kita boleh menggunakan hand drill ya,
agar lebih cepat. Kita kalau ada alat hand drill kita boleh gunakan untuk membuka lebih cepat. Nah, karena ruang ini agak sempit ya, sangat kecil sekali skru ini. Biasanya untuk jendela seperti ini atau tingkap seperti ini. Nah, kita tinggal membuka menggunakan hand drill seperti ini. Nah, di bagian ini kadang-kadang masih ada sedikit susah ya, loose ya. Nah, bila kita pusing tuh tidak boleh berpusing, dia hanya berpusing bagian screwdriver saja, karena masih sangat kuat melekat di kayu. Jadi saya gunakan cara seperti ini. Nah, kalau kita gunakan seperti ini agak susah ya, karena ruang dia tidak ada untuk berpusing. Jadi saya gunakan teknik menggunakan seperti ini ya. Nah, seperti ini akan lebih mudah daripada seperti tadi. Nah, kita longgarkan saja dulu sampai dia agak longgar berpusing, baru kita gunakan screwdriver ataupun hand drill. Karena kadang-kadang skru ini bisa melekat dengan kayu sangat kuat. Menggunakan screwdriver, dia punya mata bunga tuh yang kadang-kadang yang loose, tidak kuat memutar di bagian dalam kayu tersebut. Nah, kita gunakan cara seperti ini. Mungkin agak susah sedikit karena ruang dia agak sempitnya. Nah, bila dia keluar agak panjang, kita boleh mengubah posisi seperti ini ya, agar lebih agak mudah sedikit, walaupun agak susah karena ruang dia agak sempit. Karena kadang-kadang kalau kita gunakan screwdriver atau obeng itu agak susah dan loose ataupun tidak boleh keluar. Nah, selepas itu baru kita gunakan obeng atau screwdriver untuk membuka skru ini. Semoga ini bisa membantu ya buat teman-teman atau siapa saja yang mau mengganti atau menukar engsel jendela atau tingkap seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi pemberitahuan secara cepat dan langsung. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skru dengan skru bawaan dia ya. Biasanya kalau kita beli yang baru itu skru sudah ada, dan kita ikutkan lubang yang lama saja ya untuk memasang ini, karena lubang lama mungkin akan lebih mudah kita memasukkan skru ini ya. Nah, seperti ini. Ini modelnya harus kurang lebih sama ya, sama panjang, sama besar, dan sama bentuk. Karena nanti kalau kita tukar tuh biasanya kalau kita tukar satu ya, kita boleh jimatkan satu lagi. Jadi yang sebelah tuh tak payah tukar. Jadi untuk kemudian hari kalau ada yang patah, kita baru tukar semua. Nah, ini hanya tukar satu, saya tukar satu saja. Hanya patah yang satu, maksud saya saya tukar satu dengan bahan dan bentuk serta ukuran yang sama. Nah, oke, selepas kita masukkan sedikit menggunakan screwdriver, baru kita kencangkan sedikit menggunakan hand drill. Tapi kalau pakai hand drill ini tak boleh kuat sangat menggunakan hand drill semua ya, kadang-kadang dia boleh patah karena skru ini kadang-kadang tak berapa kuat. Jadi kita masukkan dulu secara rapat dulu saja, tak perlu kencang atau ketat. Kita masukkan rapat saja dulu. Nah, seperti ini sudah. Nanti baru kita pusing menggunakan screwdriver atau obeng ya, biar nanti kita boleh mengagak agar skru itu tidak patah. Nah, selepas merekat hampir rapat, baru kita kencangkan gunakan screwdriver ataupun obeng agar nanti skru itu kita boleh mengagak agar tidak patah. Nah, seperti ini. Pemasangan skru ini agak susah ya, karena kecil, tempat dia sempit, dan ruang dia untuk mengikat pun agak susah atau kecil sekali. Nah, ini baru kita tutup rapat, baru kita boleh, kita harus menutup rapat dulu ya.
Nah, ini nanti kalau kita pasang tuh kita harus menutup rapat dulu. Nah, baru kita boleh tahu berapa jarak yang harus kita tentukan. Nah, untuk yang menukar dengan mode yang sama, kita hanya ikut atau mengikut lubang lama atau posisi pemasangan yang lama. Nah, seperti ini. Kita masukkan sedikit skru ini, kita masukkan kedua-duanya atau satu pun boleh. Kalau sudah ada lubang lama, kita boleh letakkan kedua-duanya agar lebih cepat. Kita kencangkan sedikit atau kita putar sedikit menggunakan screwdriver atau obeng ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk sedikit, nanti kita baru menggunakan hand drill atau terus kita kencangkan sampai dia kencang atau ketat. Nah, seperti ini. Oke. Kerja ini sudah hampir siap. Semoga video ini bermanfaat buat siapa saja yang kesulitan menukar atau membuka skru bagian engsel tingkap atau jendela seperti ini. Nah, kita tes dulu. Kita boleh tes posisi gerakan apakah sudah tepat pada posisinya, dan boleh dibuka dan ditutup dengan rapat. Kalau sudah boleh, bermakna pemasangan ini sudah selesai. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di next video. Terima kasih karena menonton video saya sampai habis.